ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمقام كبارا وصبيا. اللهم وصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا ثريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin salat jemaah rahimakumullah, jemaah salat jemaah rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dari mulai hari ini kita selalu berusaha menghindarkan diri dari segala sifat yang tercela, segala sifat yang buruk dan sifat-sifat yang hina lainnya. Segala sifat yang lebih banyak memberikan kemudaratan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Selain itu, marilah kita berusaha menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat yang memperindah kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Karena tujuan akhir dari agama adalah bagaimana kita dapat memberikan kemaslahatan ke seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian upaya untuk selalu memperbaiki diri adalah agenda rutin dan sekaligus mega proyek bagi seorang muslim. Salah satu langkah awal untuk memperbaiki diri adalah dengan mengenali sifat-sifat buruk apa saja yang mungkin masih menempel di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Dalam salah satu pernyataannya, sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "An-Ali radhiyallahu la khamsa hisalin la saran nasu kulluhum salihina. Awwaluha al-qana'a bil jahli wal hirsu 'ala dunya wa sawbil fadli wa riya bil amal wal ijabu bil rahim." Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seandainya tidak ada 5 keburukan di dunia ini, sudah barang tentu manusia itu akan menjadi soleh semuanya. Sekali lagi, seandainya kalau tidak ada 5 keburukan ini di dalam seorang diri seorang muslim, maka bisa jadi seorang muslim itu akan menjadi seorang pribadi yang soleh. Kelima keburukan tersebut adalah pertama, merasa senang dengan kebodohan. Yang kedua, serakah dengan dunia. Yang ketiga, fikir dengan kelebihan harta. Dan keempat, ria dalam beramal soleh. Serta yang terakhir, kelima adalah membanggakan diri. Demikian keterangan dari Sayyidina Ali tentang hal-hal yang menyebabkan manusia tertahan dan tertolak dari sifat-sifat pribadi yang soleh atau solehah. Yang pertama, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah merasa senang
dengan kebodohan. Artinya adalah orang ini merasa nyaman dalam kebodohan. Fenomena ini mungkin masih banyak kita lihat di sekitar kita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kebanyakan di antara kita masih menjadikan agama sebagai nomor 2, bahkan nomor kesekian dalam kehidupan. Bila kita mau jujur, modal yang kita gunakan untuk mengejar-ngejar dunia bahkan jauh lebih besar dibandingkan untuk mendapatkan akhirat. Salah satunya adalah pada saat kita ingin mencari ilmu agama. Bila untuk mencari ilmu dunia kita rela mengeluarkan uang puluhan juta, sementara banyak di antara kita yang untuk membiayai anaknya mendapatkan ilmu agama seolah-olah tidak rela mengeluarkan sedikit saja dari hartanya. Kita harus aku ini secara jujur. Banyak di antara kita yang masih menomor-duakan urusan agama. Padahal yang menjadi hisab akhir adalah tentu saja bukan urusan dunia tetapi urusan akhirat. Dalam benak kita sering tertanam bahwa urusan agama adalah urusan para ustadz, urusan ulama atau kiai, sehingga bila ada masalah cukup kita bertanya pada mereka. Padahal tidak. Pengetahuan agama wajib dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, karena hanya dengan ilmulah seorang muslim bisa melaksanakan kewajiban ibadahnya dengan benar. Islam adalah agama yang sangat identik dengan pengetahuan. Islam bukan hanya membahas tentang urusan individu tetapi juga sosial. Bukan hanya urusan dunia tetapi juga akhirat. Bukan hanya fisika tapi juga metafisika. Menjadi muslim seharusnya identik dengan mencintai ilmu dan menjadi pionir kemaslahatan dalam semua peradaban. Dengan kata lain, menjadi muslim tidak cukup menjadi ahli dunia tetapi juga ahli akhirat. Bila kita hanya terpaku pada dunia, maka ingatlah sabda Rasulullah SAW, Allahu yabghadu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah membenci orang yang pandai dalam urusan dunia tetapi dia bodoh dalam urusan akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral mu'minin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat buruk yang kedua adalah tamak dengan dunia, dan ketiga pikir dengan kelebihan harta. Kedua hal ini adalah satu paket alias berpasangan. Karena pada umumnya orang yang serakah dengan dunia hampir dipastikan ia akan bersifat kikir kepada sesama. Secara psikologis orang seperti ini mengalami penyakit jiwa. Ia sangat senang menatap harta bendanya seraya berkata, ini punya aku, ini punya aku, dan ini punya aku. Baginya kehilangan harta adalah sesuatu yang sangat berat dan menyakitkan. Lama-kelamaan ia akan dihinggapi penyakit-penyakit hati lainnya seperti ria dan sombong. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW pernah menyinggung tentang ketamakan. Beliau berkata yang artinya bahwa mencintai harta ada sumber segala kecelakaan dan keburukan, baik keburukan fisik maupun mental. Dalam hal ini tentu kita harus memahami perbedaan antara kerja keras dengan kerja tanpa mengenal batas. Kerja keras adalah pantang menyerah ketika dia dihadapkan dengan kesulitan mencari rezeki. Orang yang sangat mencintai agama tentu akan menyisihkan waktu untuk mengerjakan urusan agama. Sementara orang yang bekerja tanpa batas atau tanpa mengenal batas adalah orang-orang yang terus-menerus mengumpulkan pundi-pundi dunia tanpa memperhatikan batas-batas agama. Bahkan tubuhnya yang sakit-sakitan dan hatinya yang resah karena memikirkan dunia tak lagi dihiraukan. Dalam konteks ini kita harus pandai menentukan prioritas. Orang yang beriman tentu akan menjadikan agama sebagai urusan utama dalam hidupnya dan memilih juhud dalam urusan dunia. Rasulullah SAW pernah berkata, al-juhdu fi dunya yuribul qalba wal badan wa rughabatu fiha tu'jibul qalba wal badan. Juhud atau tidak suka dunia sangat menyenangkan hati dan badan, sedangkan cinta dunia sangat melelahkan hati dan badan. Demikianlah ketamakan dan kepikiran terhadap dunia ternyata akan menjadi masalah. Ketamakan akan menyebabkan kita merampas hak orang lain,
sementara kekikiran akan menyebabkan orang lain penuh benci dan dendam kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang keempat, penyakit yang menyebabkan kita sulit menggapai level kesolehan adalah riya dalam beramal. Riya adalah melakukan satu amal ibadah dengan tujuan mendapatkan pujian dari manusia, atau dengan bahasa yang lebih tegas lagi, riya dapat juga dikatakan dengan mengharapkan nilai dunia daripada amalan akhirat, atau mengharapkan nilai dunia dengan melakukan perbuatan-perbuatan akhirat, seolah-olah dia melakukan perbuatan akhirat padahal yang dia kejar adalah dunia. Rasulullah SAW sempat menegaskan bahwa riya termasuk dalam kategori syirik kecil atau asyirkul asghar. Dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan, sesungguhnya sesuatu yang sangat saya khawatirkan atas dirimu adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya seringkali tersembunyi di balik simbol agama dan peribadatan. Wujudnya sangat halus dan kemarang seperti bayangan. Bahkan para sufi mengibaratkan halusnya riya seperti semut hitam yang merayap di atas batu berwarna hitam di tengah pekan malam. Begitu halusnya riya hingga mereka yang terjangkit penyakit ini seringkali tidak sadar. Fudail bin Iyad, seorang sufi, pernah mencoba menjabarkan tentang riya dengan bahasa kesehariannya. Kata beliau, jika datang seorang pejabat kepadaku, kemudian aku merapikan jenggotku dengan kedua belah tanganku, maka aku benar-benar merasa khawatir kalau dicatat dalam kategori orang-orang yang munafik. Dengan demikian, sudah seharusnya kita menyandarkan semua amal perbuatan kita atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena selainnya. Penyakit riya ini memang melambangkan diri kita sebagai pecinta dunia kelas kakap, sampai-sampai hak Allah pun kita rampas demi nafsu kita. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka yang mendustainya dengan neraka, seperti sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: Innallaha harramal jannah ala kulli mara'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga bagi orang yang riya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kelima yang terakhir adalah ujub atau bangga terhadap diri sendiri, yaitu merasa diri paling sempurna, paling hebat dibandingkan dengan yang lain. Dengan kata lain, ujub ini adalah tangga pertama menuju kesombongan, sementara kesombongan itu sendiri merupakan sifat Allah yang tidak boleh ada dalam diri manusia. 5 hal yang dibahas tadi pada dasarnya adalah ciri-ciri bahwa manusia masih terlilit hubbu dunia, kecintaan pada dunia yang berlebihan. Sedangkan kecintaan pada dunia adalah sumber dari segala keburukan dan kenistaan, biang dari segala dosa. Hubbu dunia rasul kulli khati'ah. Upaya penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengurangi kecintaan terhadap dunia yang sudah melekat dalam diri kita itu dan menggantinya dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang dicintainya. Insya Allah dengan cara itu maka kebahagiaan dunia dan akhirat dapat kita capai. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan renungan untuk kita semua agar selalu mau memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim wa rahmanur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrul ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha fima amaru wa tahu amana wa alamu anna Allah amarukum bi amri badati min nafsi wa sana bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحمل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته ولا